Ada 7 tahun masa sengsara. Saudara, masa aniaya, masa kegoncangan, masa kesesakan besar. Saudara, persoalannya 2030 kita... Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Sebelum masuk dalam 1000 tahun, itu adalah tahun-tahun yang paling spektakuler. Saudara, itu adalah 7 tahun puncak dari semua pekerjaan Roh Kudus. Saudara, itu adalah 7 tahun di mana sebenarnya Tuhan mau bawa gereja menguasai bumi. Saudara, itu 7 tahun di mana anak-anak Tuhan, saudara akan menyatakan diri dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi setelah itu akan ada 7 tahun masa sengsara. Saudara, masa aniaya, masa kegoncangan, masa kesesakan besar. Saudara, persoalannya 2030 kita kurang 7 tahun. Saudara ya, maka itu sampai di 2023. Jadi saudara ada di masa paling spektakuler, masa paling ajaib, masa paling dahsyat yang Roh Kudus, istilah saya ini, saudara buka semua gudang dan ingin mencurahkan kepada saudara. Karena ini 7 tahun kelimpahan, saudara, dan sekaligus setelah itu kita harus menyiapkan diri untuk masuk 7 tahun masa kesesakan. Saudara, pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Kalau saudara tanya Alkitab bicara apa? Alkitab bicara tentang kuota, saudara. Saudara, Alkitab berkata ada 2 orang di padang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Saudara, ada 2 orang tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Dia bicara tentang 5 anak darah yang bijak, 5 anak darah yang bodoh. Saudara, artinya apa? Minimal 50%. Saudara, maka itu akan terjadi pengangkatan. Saudara, dan pada waktu dunia ini mungkin sekarang 8 miliar total. Karena ada banyak yang tidak tercatat, yang di desa-desa dan sebagainya. Saudara, maka 4 miliar jiwa boleh mengenal Tuhan dan siap diangkat. Maka akan terjadi pengangkatan. Tidak pernah ada yang tahu. Karena sebenarnya itu dari pihak kita. Saudara, Alkitab berkata kitalah, saudara, yang mempercepat atau memperlambat kedatangan Tuhan. Nah, persoalannya, apakah hari-hari ini saudara sudah siap? Kalau itu terjadi, apakah saudara sudah punya wadah di mana saudara ini siap menampung semua berkat, semua pencurahan hebat? Saudara, semua yang Roh Kudus ingin berikan di puncak daripada penutupan tahun-tahun Roh Kudus. Ya, kalau saudara mau tahu detail penjelasannya, semuanya ada. Saudara, ada penjelasannya, ini ada grafiknya. Saudara-saudara, bahkan kalau saudara mau baca bukunya, cara menghitungnya, saudara, ada sebuah buku namanya Bereshit, saudara, dan itu diambil daripada Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Kata pada mulanya itu Bereshit, saudara. Saudara, dan yang menulis bukan saudara orang Kristen, tapi rabi-rabi, saudara ya, dan mereka menganalisa semua sejarah dan mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak lagi buku-buku tentang akhir zaman dan semuanya sama, saudara. Itu garis globalnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita diangkat di awan-awan. Karena apa? Karena itu tergantung kita. Apakah kita, saudara, bisa menjadi orang yang ikut bekerja, menuai, ikut menginjil, ikut menyatakan kemuliaan Tuhan, menggenapkan segala sesuatu, maka kedatangan Tuhan akan lebih cepat dari yang kita duga. Oke, saudara, tetapi bukan itu yang saya mau bagikan. Saudara ya, yang saya mau bagikan adalah ciri-ciri akhir zaman. Saudara, dikatakan begini, katakanlah kepada kami apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Maka jawab Yesus, next, tolong. Ya, saudara, next. Oke, ya ini. Saudara ya, katakan kepada kami apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus, dia jawab dengan yang berbeda, saudara. Saudara, dia jawab, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara, tanda akhir zaman. Saudara adalah kehilangan kasih. Saudara, di dalam terjemahan The Passion berkata begini, akan ada peningkatan luar biasa akan kedurhakaan. Sehingga mereka yang dahulunya punya hati yang menyala terbakar karena cinta kepada Tuhan dan sesamanya akan dingin. Saudara, kemudian dikatakan di terjemahan yang lain, kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat mengasihi. Saudara, dan hari ini kalau saya sedang melihat semuanya, saya cuma berkata, Tuhan tolong. Saya melihat begitu banyak kengerian. Saudara, kami baru membuat survei. Saudara, dan kami kumpulkan anak-anak yang bermasalah. Dan kemudian kami suruh mereka menulis, saudara. Ya, menulis apa keinginan mereka yang terdalam atau yang terjahat yang pernah tersirat, saudara. Saudara, dan mereka menulis itu hal-hal yang sangat mengerikan. Mereka menulis salah satunya ini, dan ini cukup banyak, saudara ya. Apa ingin membunuh orang tuanya, saudara, atau ingin membunuh temannya. Saudara, ada yang pernah dilecehkan dan dia bilang, saya pengen membunuh ya paman saya. Saudara, dan kami syok karena sangat banyak. Saudara, kemudian yang lain berkata, saya pengen papa mama saya cerai. Dan mama saya pergi sama laki lain yang lebih kaya daripada hidup saya melarat. Saudara, ada yang lagi yang berkata, saudara, saya ingin sekali. Ya, orang lain dulunya berkata, saya pengen papa mama saya bersatu. Ini mereka pengen bercerai karena papanya gak bisa kerja. Saudara, yang lain berkata, saudara, saya pengen sungguh-sungguh papa saya kawin lagi karena mama saya punya selingkuhan. Saudara, sampai saya berkata, ini dunia apa? Saudara, sangat banyak kengerian. Yang lain berkata, saya pengen jadi penjahat karena penjahat lebih kaya dan lebih cepat ya untuk berhasil. Yang lain berkata, saya pengen jadi pelacur yang paling tinggi, yang paling disukai banyak orang karena itu cari uang yang paling gampang. Saudara, ada sesuatu yang sangat mengerikan. Saya melayani satu sekolah, bukan di Mannheim, di luar, sekolah negeri. Saudara, gurunya minta tolong. Karena apa, saudara? Mereka membuat, saudara, sebuah acara. Dan acara itu di rumah masing-masing, video call. Saudara, jam 12 malam. Mereka bersama-sama ambil Carter, saudara. Dan mereka berani-beranian, adu keberanian. Ngapain, saudara? Memotong dirinya. Saudara, ada yang berani 1, ada yang berani 2. Saudara, dan setelah itu mereka juga berani-beranian menyiram apa? Saudara, yang paling berani menyiram dengan alkohol. Saudara, yang lain, saudara, menyiram, saudara, dengan air. Dan mereka bilang begini, pada saat sakitnya itu mereka tertawa terbahak-bahak, memvideo dan memamerkan. Saudara, persoalannya anaknya perempuan, saudara. Dan anaknya kalau tidak ikut itu, anaknya disebut pengecut. Dan anaknya, saudara, ini guru yang meminta bantuan saya. Saudara, terpaksa memotong, ya walaupun tidak benar-benar sampai, tapi benar-benar pakai Carter. Hanya supaya bisa diterima oleh temannya. Saudara, dan kami menghadapi ini bukan satu sekolah, saudara. Kami menghadapi begitu banyak. Sampai hari ini kami kebanjiran, saudara, permintaan melayani di sekolah-sekolah. Saudara, karena mereka menghadapi masalah yang seperti ini. Saudara, dengan self-harm. Dan itu menjadi sebuah tren. Ini bukti bahwa kasih begitu memudar. Ini bukti bahwa kita ada di akhir daripada akhir zaman. Ini bukti dari sangat dekatnya kehancuran. Saudara, kita lanjutkan. Tapi Tuhan juga berkata begini. Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia dapati iman di bumi? Saudara, saat anak manusia itu kembali, the message berkata begitu. Adakah iman yang persisten yang ia temukan di bumi? Saudara, kalau kita khawatir, kita lari ke Yesus. Saudara, kalau kita takut, kita minta tolong sama Yesus. Tadi ada pembicaraan di belakang, saudara ya. Saudara, katanya kalau nanti Stephen menikah dan kemudian dia agak menindas istrinya, gak apa-apa katanya. Karena istri-istri bisa lari ke Yesus katanya. Dan kemudian Yesuslah pembela kita. Saudara dan sekalian, saya memberikan undangan. Walaupun mungkin saudara tidak keluar dari Stephen, ya. Saudara sebagai di sini, di tempat ini, terima kasih karena selama ini saudara mengasihi dia, membesarkan, mendoakan saudara, dan sangat-sangat memanjakannya. Saudara, dan hari ini dia datang bersama calon istrinya, ya. Mungkin buat jemaat, kali kamu perlu berdiri, Pen. Ya, sebagai itu harus memperkenalkan bersama Clara. Boleh saya ambil kesempatan ini untuk memperkenalkan, saudara ya. Nah, inilah sambut saudara ya, yang akan menjadi bagian keluarga di antara saudara, ya. Dan maafkan saya, kami saudara mengundangnya di Mahanaim. Saudara silakan duduk. Saudara, kami undang sekalian saudara. Kami adakan acaranya saudara, karena saudara tahu ya, teman dia sangat banyak, tamu saya juga sangat banyak. Keluarga kami punya banyak sekali saudara sahabat, orang-orang yang sangat mengasihi kami. Jadi kami undang saudara semua tanpa undangan, saudara ya, datang saja saudara di Mahanaim. Saudara, kalau saudara mau ikut acara kebaktiannya, saudara boleh datang 11 November. Jadi bulan depan 11-11 yang ambil tanggal yang bagus saudara ya. 11-11 saudara. Kalau saudara mau ikut kebaktiannya, saudara bisa datang jam 7 pagi ya, supaya dapat tempat. Dan saudara tahu ya, kalau di Mahanaim saudara datang jam 7 tepat, rada-rada sesek ya. Jadi kalau saudara mau datang, saudara dan pastikan dapat tempat, datanglah setengah tujuan. Saudara jam 7 pagi, saudara kalau saudara mau ikut kebaktiannya. Tapi kalau saudara hanya mau ikut resepsinya atau hanya ingin memberi selamat, saudara bisa datang jam 9. Saudara, jam 9, maka itu akan masuk ke, tetap ada doa pasti. Tapi saudara dengan cepat kita akan masuk ke cuma 1 jam saudara, dan kemudian kita akan makan saudara bersama-sama. Tapi jelas saudara ya, saudara bisa memberi salam nanti. Maafkan kalau saudara harus antre dan sebagainya, karena biasanya saudara yang datang sekitar 5.000-an. Jadi saya mohon maaf kalau saudara nanti dapati tempatnya penuh sesak dan untuk memberi salam dia butuh antre sejam 2 jam. Maaf sebelumnya, saya minta maaf saudara ya. Karena saudara, kami tidak bisa saudara untuk mencegah hal itu ya. Saudara, nggak mungkin kita bikin pesta berhari-hari gitu kan saudara ya. Jadi saya mohon maaf, tapi sekali lagi undangan saudara tidak diberikan dalam bentuk apapun saudara. Tapi kalau saudara mau broadcastnya dan sebagainya, saudara ada di sosmed juga ada, dan saudara bisa minta sama Pak Kemkem juga. Saudara, kami sama Stephen juga, saudara, kami benar-benar mengharapkan kedatangan saudara. Tanggal 11 bulan 11, gampang ingatnya, 11-11 tahun ini ya, bukan tahun depan ya. Jadi bulan depan, nah, saudara 2 minggu lagi saudara ya. Ya 3 minggu, 3 minggu lagi saudara, dan kami mengharapkan kedatangan saudara di Mahanaim, Bekasi, Jalan Bambu Kuning. Saudara tinggal ketik aja sekolah SD SMP Bekasi Mahanaim saudara, maka akan keluar di Google. Saudara kan saudara ya akan dituntun sampai ke tempatnya saudara. Tapi sekali lagi saya minta maaf kalau saudara harus datang lebih pagi, atau saudara harus berdesak-desakan, atau harus antre buat kasih salam ya. Maafkan, sungguh-sungguh maafkan, karena seringkali kami tidak bisa prediksi berapa banyak. Saudara, ini cuma sekedar
info aja, pada waktu Joshua itu saudara jam 7 pagi, saudara yang datang sudah mencapai 8.000 saudara. Saudara itu pada waktu pernikahan Joshua saudara. Jam 7 pagi sudah mencapai 8.000, sampai maaf kata kami harus buka ruangan lain. Jadi kami buka ruangan saudara ya, ruangan-ruangan lain, sampai kantin kami ubah jadi tempat saudara kebaktian, saudara dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya tidak tahu ya, apakah ini akan lebih banyak atau lebih sedikit, saya tidak tahu sungguh-sungguh. Tapi kami menyediakan tempat buat 5.000 orang ya. Dan saya berharap setiap saudara yang mengasihi dia selama ini di tempat ini menganggap ini sebagai undangan resmi dari pihak saya. Perkara nanti Stephen undang lagi itu terserah dia. Tapi dari saya, anggaplah ini kesempatan untuk saya memberikan undangan 11 bulan 11 di Mahanaim tahun ini. 3 minggu lagi saya menunggu saudara di Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, kita balik kembali kepada firman Tuhan. Ya, yang streaming juga sekalian undangannya ya. Jadi tidak ada undangan khusus. Saudara, sekali lagi saya mau berkata ya, Tuhan yang concern. Kalau kita yang khawatir, kita punya Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang khawatir, kita perlu lebih khawatir. Dan Tuhan yang berkata, kalau aku datang, apakah ada iman? Saudara, apakah dia temukan iman yang persisten? Iman yang bertahan pada waktu saudara kecewa. Pada waktu saudara mungkin ditekan. Pada waktu mungkin saudara menderita. Mungkin pada waktu saudara tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Pada waktu aniaya datang. Apakah masih akan ada iman? Ini sebuah pertanyaan. Saudara, mari kita teruskan. Saya mau berikan tanda-tanda yang lebih lagi. Saudara, yang membuktikan Alkitab kita itu ya dan amin. Saudara, Alkitab kita tidak pernah bohong. Dan makin hari saya makin sadar bahwa betapa kita punya Tuhan yang sangat peduli. Dia memberikan tanda jasmani dan rohani. Dan saya berdoa kita alert. Saudara, salah satu tandanya adalah Sungai Efrat mengering. Saudara, ayatnya berkata bahwa mulai mengering. Saudara, dan hari ini Sungai Efrat sudah mengering, sudah sampai 18 meter saudara. Saudara bisa lihat, ini baru awal tanda. Dan saya berdoa kita sadar. Saudara, kemudian Alkitab di dalam Wahyu 9 ayat 13 dikatakan bahwa ada saudara di dalam Sungai Efrat itu ada penjara-penjara. Saudara, dan itu juga ada. Tadi next. Ya. Saudara, ditemukan, ini yang ngomong bukan Alkitab, ini Google. Saudara, dan membuktikan Alkitab ya dan amin. Kita teruskan. Saudara, Alkitab mencatat ya. Saudara, ada jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kalau saudara baca lagi dikatakan akan dibangun jalan tol dari negeri timur atau Cina sampai ke Israel. Saudara, dan itu juga sudah jadi. Saudara, melewati 68 negara. Disebut jalur sutra. Saudara, maka sekali lagi Alkitab kita itu benar-benar akurat. Tidak ada yang salah. Kalau ada orang yang masih meragukan kebenaran Alkitab, maka saudara harus takut dan gentar. Karena detailnya sangat ajaib. Saudara, mari kita lihat lebih lagi. Saudara, ada dikatakan, dan ini belum, saya tidak berkata perang ini adalah menggenapi ini, tapi ini menuju ke sana. Saudara, Sakaria 12 ayat 3 dan 4, aku akan membuat Yerusalem seperti cawan yang memusingkan bagi semua bangsa sekelilingnya. Saat mereka mengirim tentara mereka mengepung Yerusalem dan Yehuda. Pada hari itu aku akan membuat Yerusalem sebuah batu yang tidak tergoyangkan. Bangsa-bangsa akan berkumpul untuk mencoba menggoyahkan. Tapi itu hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Saudara, nanti tanggal 11 bulan 11,
Saudara, tema daripada pernikahan Stephen dan Clara adalah Rock Covenant. Saudara, kenapa? Karena kita ada di masa yang bergoncang. Tapi siapapun kita yang tinggal di dalam, saudara, bukit batu, yaitu Yesus sendiri, maka kita tidak tergoyahkan. Amin. Saudara, kita tidak akan tergoyahkan. Persoalan pasti datang, perubahan pasti datang. Saudara, hari-hari ini orang meramalkan resesi, tapi kita ada perjanjian bahwa kita tidak akan tergoyahkan. Saudara, dan salah satu nubuatannya berkata, saudara, bahwa Israel memang akan terus diserang. Saudara, Israel akan terus, saudara, dihujani dengan begitu banyak hal. Saudara, rudal-rudal. Dan kita tahu apa yang barusan ini terjadi, pecahnya perang, saudara. Ya, sampai semua tiket saya di cancel. Saudara, kami akan berangkat ke Israel bulan Januari dengan peserta 600 orang. Dan seharusnya sudah mau di-issue. Dan tiba-tiba saudara, karena kami sudah bayar, sudah semuanya, mereka berkata, maaf kami tidak berani issue. Karena semua diundur. Yang semuanya diundur dan mereka berkata kami tidak berani lakukan apapun, deal. Saudara, sekali lagi ini sudah dinubuatkan. Akan ada kegoncangan. Tetapi janjinya bukan cuma buat Israel. Saudara, janjinya berkata, saudara, buat kita ada batu yang tidak tergoncangkan. Yaitulah Yesus Tuhan. Saudara, itu Yesus Tuhan. Dan persoalannya, apakah saudara berdiri atas batu itu? Ataukah saudara berdiri atas batumu sendiri? Saudara, seumur hidup saya berdiri di atas batu yang tidak tergoncangkan. Keadaan boleh berubah. Dan saya melihat pembelaan Tuhan. Pada waktu pandemik, saudara, ada lebih daripada 50% sekolah, saudara, tutup. Dan kemudian tidak bisa buka lagi 30% dari itu. Tapi sekolah kami sampai hari ini kebanjiran murid. Mereka yang tidak sanggup lagi bayar sekolah mahal pindah semua ke tempat kami. Sampai kami harus menolak ribuan murid. Saya cuma bisa berkata, bagaimana mungkin? Saudara, guru-guru yang keluar dari sekolah mana-mana, saudara, dilempar ke tempat kami. Saudara, beberapa sekolah yang sudah mau tutup diberikan kepada kami cuma-cuma. Saudara, dan dalam sebulan kami pegang, sekolah itu kembali berjalan, berkembang dengan sangat ajaib. Sekali lagi saya cuma bisa berkata, apa yang membedakan? Kami lebih baik? Tidak. Apakah pelajaran kami lebih tinggi dari sekolah lain? Tidak. Saudara, apakah murid-murid kami lebih baik dari murid lain? Tidak. Apakah guru-guru kami lebih baik dari guru lain? Tidak. Apakah saudara, sekolah kami lebih murah dari sekolah lain? Tidak. Jadi apa yang membedakan? Nih, kami tinggal, saudara, di batu karang yang tidak tergoncangkan. Dan saya mau berdoa buat setiap saudara. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam sebuah ekonomi yang goncang. Saudara, engkau tinggal dalam sebuah keluarga yang goncang. Engkau tinggal dalam sebuah, saudara, kondisi mental yang goncang. Saya cuma mau berkata, teriaklah. Teriak berkata, Bapa, masukkan aku di batu karang yang tidak tergoncangkan. Maka tiba-tiba hidupmu akan berubah. Saudara, saya mengalami banyak goncangan tahun ini. Tapi goncangan terbesar adalah pada waktu saya pulang. Dan saya mendapati suami saya dibawa pulang Tuhan. Saudara, itu peristiwa yang begitu mengagetkan. Saudara, dan kami memang tinggal sendiri. Karena Stephen punya rumah sendiri, Joshua punya rumah sendiri. Saudara, dan buat saya kegoncangannya itu tidak cuma soal jiwa. Karena saya kehilangan sosok pribadi yang sangat dekat.
Saudara, setiap malam saya harus pulang dan saya mendapati bahwa saya harus tinggal sendiri hari ini. Ya, tidak ada siapapun karena memang kami biasa tidak pakai pembantu, saudara. Saudara, saya benar-benar sendiri. Saudara, tapi kegoncangan itu juga soal ekonomi sebenarnya. Karena suami saya ini lumayan lah, saudara ya. Setiap bulan pendapatannya 100 up. Saudara, dan kalau saudara tiba-tiba, saudara ya, engkau hilang tuh, saudara ya, penghasilan yang 100 up. Saudara bisa bayangkan. Ya. Saya yang paling kerasa itu tol dan bensin, saudara. Karena itu urusan suami saya. Saudara, biasanya supir saya itu selalu punya kartu yang suami saya transfer setiap bulan. Dan sekarang setiap 2 hari supir saya bilang begini, Bu, uang bensin. Dan saya bilang gini, hah, bensin lagi? Dia bilang, iya Bu, setiap 2 hari 800.000 kita. Ya, karena ibu keliling terus. Saudara, saya bilang gini, ternyata Bapak keluarnya banyak juga ya. Saya bilang begitu, karena dulu saya gak pernah bayar, saudara. Itu urusan suami saya, saudara. Saudara, dan seharusnya saya merasa tergoncangkan, saudara. Tapi sejujurnya, ya, di hari pertama, pada waktu selesai penguburan, saudara, saya pulang ke rumah. Hari itu Stephen masih pergi dengan beberapa orang, dan saya pulang ke rumah sendiri. Beberapa orang menawarkan untuk menemani. Saya bilang enggak, saya butuh sendiri. Saya butuh menghadapi itu sendiri. Karena saya tahu ujungnya, saya tidak bisa bergantung dengan siapapun. Ujungnya saya harus hadapi itu sendiri. Saudara, dan begitu saya buka pintu, saya bilang, Tuhan, sekarang tinggal Engkau sama aku. Kau tahu, semua gambaran masih terlihat sangat jelas. Tolong aku Tuhan. Saudara, dan begitu saya buka pintu kamar, yang biasanya suami saya selalu tersenyum. Saudara, dan suami saya akan selalu, saudara, dengan guyon-guyonnya. Suami saya itu orang yang tidak banyak bicara tapi punya guyon yang sangat banyak, saudara. Celetukan-celetukannya itu enggak pernah, saudara ya, bisa lepas dari kepala saya. Saudara, salah satu, kami itu di kamar ada sona, saudara ya, sona dia dan sona saya. Dan kalau saya datang, saudara, dia akan senyum dan berkata begini, saya menjajah sonamu. Itu salah satu guyonnya dia, kalau pada saat saya pergi dia duduk di sona saya. Sengaja dia duduk di sona saya, saudara. Dan dia akan tersenyum dan berkata, saya menjajah sonamu. Dan itu guyon kami yang mungkin buat banyak orang tidak terlalu lucu dan tidak. Nanti sebaliknya, kalau dia pergi saya datang duluan, saya sengaja duduk di sonanya, saudara. Dan saya akan berkata, saya menjajah sonamu. Ya. Dan itu sebenarnya ada banyak arti. Salah satunya soal uang dan sebagainya, saudara. Tapi itu guyon di antara kami sendirilah, saudara. Dan setiap kali waktu itu saya buka pintu, saya pengen banget dengar kata itu. Karena itu cuma bisa diucapkan oleh dia dengan senyumnya yang khas. Dengan lirikan yang nakal. Saudara, dengan triknya dia untuk, saudara ya, menggoda saya. Saudara, tapi pada waktu saya mau buka kamar itu saya gemetar. Karena saya sangat kangen dia. Tapi yang ajaib, saudara, pada waktu saya buka kamar, saya lihat Tuhan di situ. Saya lihat Tuhan Yesus di situ. Dan Tuhan bilang, kamu tidak akan pernah sendiri. Aku akan menjadi suamimu. Aku akan menjadi kekasihmu. Dan selamanya aku tidak akan meninggalkan kau. Saudara, maka malam pertama itu tidak menjadi malam yang sepi. Malam pertama tidak menjadi malam yang menakutkan. Tapi malam pertama menjadi malam yang paling indah. Saya tidak bisa berhenti menangis. Bukan menangis karena kehilangan. Tapi saya melihat kasih setianya. Yang memegang saya. Yang menemani saya.
Saudara, dan malam itu dia cerita banyak sekali. Saudara, dia berkata, bukankah aku meminangmu? Dan mulai sekarang engkau milikku seutuhnya. Saudara, dan hari itu saya sempat guyon dan protes. Dan saya berkata begini sama Tuhan, kapan kamu meminangku? Bukankah kamu pernah janji sama aku? Kalau kamu meminangku, kamu akan memberikan 1000 mawar. Saudara, saya ini punya hubungan yang romantis dengan Tuhan. Dan kalau hari ini kita bicara kasih, saya berharap saudara semua menikmati yang saya punya. Bahkan lebih lagi. Nikmati Tuhan dalam hubungan yang sangat dekat. Nikmati Tuhan dalam hubungan yang sangat real. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang cuma peduli soal yang rohani. Dia Tuhan yang peduli soal jiwa, soal roh, soal yang paling kecil dalam hidupmu. Saudara, dan dulu sekali, jauh sebelum saya menikah dengan Pak Paul, Tuhan itu pernah bicara begini, hari ini kamu menikah supaya kamu belajar artinya tunduk. Supaya kamu belajar artinya menjadi seorang istri. Tapi one day aku akan melamarmu. Dan tandanya aku akan memberi engkau lebih dari 1000 mawar. Itu saatnya engkau jadi milikku seutuhnya. Dan hari itu saudara, lebih dari 35 tahun. Saya menikah dengan Pak Paul lebih dari 35 tahun. Saudara, dan pada waktu malam itu dia datang. Dan tiba-tiba saya ingat janjinya. Saya berkata, bukankah engkau berkata kalau engkau meminangku, engkau akan memberikan lebih dari 1000 mawar. Terus Tuhan senyum dan Tuhan bilang, kamu enggak lihat bunga yang aku beri di penguburan di rumah duka? Saudara, saya baru sadar saudara. Saudara, hari itu di rumah duka, saudara, yang namanya bunga standing itu lebih dari 200 saudara. Dan semua bunga standing isinya mawar. Semua mawar. Dan yang ajaib saudara, Tuhan tahu saya ini gak suka mawar dalam negeri. Saya ini memang manja saudara. Saya ini sukanya mawar yang asalnya dari Belanda, sama mawar saudara dari Salvador, saudara dari Brasil. Saudara, dari itu saya kenal lah semua jenisnya. Buat banyak orang itu sama, di mata saya tahu benar bedanya. Saudara, dan pada waktu pemakaman itu tidak ada satupun mawar Indonesia. Semua mawar asing. Saudara, semua mawar dari luar negeri. Semua tulip dari Belanda. Saudara, dan hari itu saya juga tahu itu. Tapi saya gak sadar. Sampai akhirnya karena saya sangat penasaran, saya telepon teman saya yang jual bunga. Dan saya bilang begini, kenapa ini mawar, semua mawar asli ya? Padahal kalau buat kedukaan biasanya mereka pasti pakai mawar yang paling murah. Saudara, dan dia bilang begini, hari dimana suamimu meninggal, semua mawar Indonesia, mawar lokal itu tidak ada di pasaran. Sehingga semua yang pesan mawar, mau tidak mau, harus membeli mawar luar. Dia bilang kamu bisa cari dari Tangerang sampai Cikarang. Di Jabodetabek tidak ada mawar lokal. Sehingga mereka terpaksa semua harus membeli mawar dari luar. Dan malam itu Tuhan bilang, bukankah aku membeli lebih dari 1000 mawar yang berkata, now you are is mine.
Saudara, dan hari itu saya cuma bisa nangis. Saya mau berkata ada cinta yang melebihi setiap goncangan. Saudara, dan sekarang sudah lebih dari saudara 6 bulan. Saudara, dan dia tidak pernah saudara meninggalkan saya. Saudara, dia memberkati saya berlimpah. Dia memanjakan saya berlimpah. Saudara, sampai Pak Stephen bilang begini, suami saya itu punya peraturan bahwa kami setiap minggu harus makan bersama. Biasanya ke restoran, saudara, atau ketemu. Dan setelah Pak Paul meninggal, Stephen bilang begini, kita ini setelah Papa pergi, makan di restoran yang jauh lebih mahal. Dan lebih sering makan yang sangat mewah. Yang kalau Papa lihat dari atas bisa ngomel sama kita. Saudara, karena kita semua tahu lah, suami saya bukan tidak mau kita makan di restoran mahal, tapi suami saya suka ngomel kalau kita keseringan. Jadi dia selalu maunya balance. Sekali makan mahal, sekali makan murah, sekali makan mahal, sekali makan yang biasa. Saudara, tapi sejak suami saya pulang, saudara, kami tidak pernah makan di restoran biasa. Kami makannya terus di restoran mahal, saudara. Saudara, dan anak-anak guyon bilangnya, Papa bisa melotot dari sana. Karena kita foya-foya seperti ini. Saudara, tapi Tuhan cuma senyum dan berkata, aku cuma mau bilang, aku berikan anggur yang terbaik. Bahkan pada waktu anggur yang dari manusia, anggur dalam pernikahanmu kelihatannya selesai, habis. Maka ada anggur yang terbaik yang aku sediakan. Saya tidak tahu apa yang di depan saudara akan alami. Saya melewati sangat banyak kegoncangan. Saya tahu pada waktu kerusuhan 98, saya mengalami berapa kali Mahanaim mau diserbu. Tapi saya mengalami persis apa yang dikatakan. Kalau saudara tinggal di atas fondasi batu yang tidak tergoncangkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggoncangkan hidupmu. Hidupmu akan semakin kuat, semakin indah, semakin ajaib. Saudara, dunia akan semakin rusak. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi telah rusak, penuh dengan kekerasan. Saudara, dan kata kekerasan dalam bahasa aslinya Hamas. Saudara, apakah sebuah kebetulan? Tidak. Obadya 1 ayat 11, karena kekerasan, ya, dikatakan saudara terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan. Saudara, kata kekerasan hari ini di Obadya juga Hamas. Dan bukankah hari ini mereka yang menghujani Israel, saudara, dengan rudal sekian banyak. Mereka menembak mati begitu banyak, saudara, anak-anak dan perempuan. Saudara, ada 40 anak lebih yang kepalanya terpenggal. Saudara, tetapi Alkitab berkata, saudara, bahwa Tuhan yang akan membela. Saya tidak memihak siapapun, saya tidak memihak Hamas. Saya cuma berdoa buat shalom atas Israel. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah, saudara, semua yang terjadi itu profetik. Semua yang terjadi sudah dinyatakan. Semua yang terjadi peringatan buat kita. Dan apakah kita aware? Apakah kita tahu bahwa Tuhan sangat jelas bagaimana mungkin sampai kata-katanya detail sama. Saya berdoa saudara menyadari ini. Karena itulah kembali, ini waktunya hidup dalam kasih. Ini waktunya kita bersinar. Ini waktunya kita jadi garam. Ini waktunya kita melayani. Saudara, Ulangan 7 ayat 7 dan 9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, bukan karena itu hati Tuhan terpikat kepadamu dan memilih kamu. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu
dan memegang sumpahnya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Hari ini, apakah saudara punya ikatan cinta? Apakah saudara punya perjanjian khusus dengan Tuhan? Saudara, saya bersyukur karena ayah saya tidak mewariskan harta, tapi ayah saya mewariskan perjanjian cinta. Saudara, saya ini anak yang melihat setiap pagi ayah saya bangun jam 2, jam 3 berlutut dan berdoa. Saya ini anak yang mendengar ribuan kali ceritanya, bagaimana Tuhan memilihnya, bagaimana dia berjalan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari seorang anak yang cacat gak bisa bicara. Saudara, dan Tuhan merubahnya, memberkatinya. Saya anak yang melihat pada waktu ayah saya di Irian dan tidak ada uang sama sekali, dan Tuhan memberikan ide untuk bikin es membo, mendatangkan mebel, dan ayah saya menjadi orang paling kaya satu pulau. Saya anak yang melihat, saudara, bahwa hari itu pulang ke saudara Bandung, ayah saya buka praktek gak ada uang, dan kami berjalan dengan Tuhan. Saudara, dan itulah yang diwariskan. Hari ini saya berkata, lebih dari 57 tahun saya berjalan dengan Tuhan, dan kasih setia ini yang tidak pernah habis. Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.